Film pendek yang berjudul Positif dibuat oleh sutradara terkenal yaitu Hanung Bramantyo dan dipublikasikan melalui YouTube miliknya pada Sabtu 2 Januari 2021 dan berdurasi 38 menit 30 detik. Pembukaan film ini tentu sangat menarik karena langsung menggambarkan latar belakang kondisi cerita yang diangkat yang merupakan gaya khas film karya Hanung Bramantyo. Latar belakang cerita tersebut adalah saat pandemi COVID-19. Menceritakan Tegar, orang yang tidak percaya bahwa COVID-19 benar-benar ada. Ia yakin tubuhnya yang segar bugar tidak akan terkena COVID-19. Saat pengumuman hasil tes swab di kantor, ternyata ia positif terkena COVID-19. Tegar langsung berlari karena tidak mau dikarantina. Segera teman-temannya mengejar dan menangkapnya menggunakan jaring. Wanine kroyokan. Positif sampai. Gar. Tegar termasuk orang tanpa gejala atau OTG, sehingga tubuhnya terlihat segar bugar meski terkena COVID-19. Tegar akhirnya dikarantina. Padahal malam itu ia ingin menghabiskan malam bersama istrinya. Tegar mengira jika ia dinyatakan positif COVID-19, maka kantornya ingin memecatnya secara perlahan. Emang tempat kerjamu nggak mau gaji kamu, Mas? Udah ya, Dek. Udah jam 9. Aku mau tidur dulu. Love you. Di tempat karantina, ia juga bertemu dengan Pak Asep yang sudah seminggu di karantina. Ia bertanya pada Pak Asep, apakah Pak Asep percaya dengan COVID-19? Tegar masih mengira bahwa COVID-19 tidak nyata dan hanya akal-akalan elit global. Karena yang sehat seperti dia justru dinyatakan positif. Sedangkan teman-temannya yang lebih ringkih tidak terkena COVID-19. Keesokan harinya, Tegar ngeyel kepada dokter bahwa ia ingin segera pulang. Saat diajak olahraga bersama pasien COVID-19, Tegar menolak karena merasa tubuhnya sehat. Tegar juga tidak mau berjemur seperti pasien COVID-19 lainnya. 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, Mas. Buat kesehatanmu loh, Mas. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Habis ini kita ganti gerakan ya. 7, 8 geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita diangkat. 2, 3, 4, 5. Susah banget. Tegar merasa bosan selama karantina karena dia diperlakukan seperti orang sakit. Istrinya mengingatkan agar sabar dan menunggu hasil tes selanjutnya. Pak Asep juga bosan dan ingin segera pulang bertemu anak cucu. Namun, ia takut jika menulari keluarganya. Tegar ngeyel kepada Pak Asep karena masih tidak percaya dengan adanya COVID-19. Ya, biar nggak bosen. Bukan soal menunya, soal situasinya. Bayangin, aku ini sehat walafiat. Segar bugar beneran aku. Tapi diperlakukan kayak orang sakit. Pakai teriak-teriak segala. Pak Asep bercerita bahwa ia juga memiliki riwayat asma yang dideritanya dan sering kambuh. Saat itu juga dia teringat dengan istrinya yang sudah meninggal. Karena biasanya ketika dia sakit, istrinya lah yang merawatnya.
Tegar mengira bahwa penyakit Pak Asep itu sering kambuh karena merindukan istrinya, bukan karena corona. Saat Pak Asep sholat, Pak Asep tidak segera bangun dari sujudnya. Ternyata beliau pingsan. Kemudian dia pun dirujuk ke RSUD dan besoknya dinyatakan meninggal dunia. Tegar kaget mendengar kabar tersebut. Lalu dia mengabari teman-teman kerjanya dan meminta kepada temannya untuk meminta kepada bosnya agar dikeluarkan dari tempat karantina. Mandor, perusahaan bisa ngeluarin aku dari sini sekarang atau enggak? Kok berat banget ya, Gar? Gue capek deh. Kalian itu nggak ngerasain sih di sini gimana rasanya. Tak doain kalian tuh positif, biar kalian tahu stresnya di sini tuh kayak gimana. Setelah itu, ia berbicara dengan tenaga kesehatan yang bertugas mengurusi COVID-19 agar dikeluarkan dari tempat karantina. Saya keluar dari sini. Jika berhasil keluar, maka ia akan transfer sejumlah uang ke tenaga kesehatan tersebut. Namun, tenaga kesehatan menolak dan memberi saran kepada dokter agar mengikuti kata dokter. Nurut apa kata dokter? Tegar merasa kesal dan memutuskan video call dengan istrinya. Saat sedang video call, ia juga membuang makanan yang diberikan kepadanya ke tempat sampah. Ia bilang, teman sekamarnya meninggal karena asma, bukan karena COVID-19. Bahkan, ia bertengkar dengan istrinya karena tidak percaya bahwa COVID-19 benar-benar ada. Istrinya mematikan telepon dan tidak bisa dihubungi lagi. Tiap hari tuh aku sibuk ya mas, ngurusin urusanmu. Kalau kamu udah nggak mau lagi diurusin, ya udahlah. Malam harinya ia berusaha kabur dari tempat karantina. Namun ia seperti melihat bayangan orang yang lewat di belakangnya beberapa kali. Ia pun sangat terkejut dan pingsan setelah melihat hantu Pak Asep. Setelah sadar dan diperiksa, badan Tegar sedang demam. Kemudian Tegar menelpon kembali istrinya. Saat ditelepon, istrinya mengatakan bahwa ia positif hamil. Tegar pun mengingatkan agar istrinya tidak kemana-mana karena khawatir terkena COVID-19. Istrinya pun heran mendengar Tegar yang sudah percaya dengan adanya COVID-19. Ia meminta maaf kepada istrinya. Setelah itu, Tegar sangat semangat untuk menuruti kata dokter dan agar cepat sembuh. Ia menjadi orang yang paling semangat olahraga dan berjemur. Tidak lama kemudian, hasil swabnya Tegar pun keluar dan menunjukkan bahwa ia sudah negatif. Ia pun bisa pulang dan bertemu dengan istrinya. 4, 5, 6, 7, 8, Blackpink 2, 3, 4, 5. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan orali telah siap sedia. Badanku ditimbang. Film pendek tersebut memberikan pelajaran agar tidak meremehkan informasi mengenai COVID-19 dan saran dari tenaga kesehatan. COVID-19 benar-benar ada, dan kita semua harus menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali ilmu dan akal pada manusia, supaya manusia mampu berpikir dan bertindak dengan benar sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan. Akal manusia itu dipergunakan untuk memilih hal yang benar dan yang buruk. Berpikir dengan keadaan yang ada yang didasarkan atas ilmu pengetahuan akan memberikan pengaruh baik pada diri seseorang. Salah satunya adalah tetap menjaga kebersihan sehingga terhindar dari penyakit. Sebagaimana anggota badan, bahwa anggota badan yang sehat berarti terbebas dan terhindar dari berbagai penyakit. Begitu juga sebaliknya. Jika badan kita sehat, maka berarti badan yang melakukan perbuatan hal positif dan menghindari hal negatif yang dilarang Allah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tak jarang kalimat itu kita dengar.
Maka sebelum hal buruk terjadi, alangkah baiknya menjaga diri. Ya,